Biografi Cut Nyak-Dien, pahlawan Indonesia. Cut Nyak-Dien adalah seorang wanita pahlawan nasional Indonesia dari Aceh yang berjuang melawan penjajahan Belanda pada masa Perang Aceh. Biodata. Nama lengkap: Cut Nyak-Dien. Tempat lahir: Lampadang, Kesultanan Aceh. Tahun lahir: 1848. Meninggal tanggal 6 November tahun 1908, Sumedang, Hindia Belanda. Agama Islam. Kehidupan. Cut Nyak-Dien lahir pada tahun 1848 di Aceh Besar di wilayah Vimukim. Ia terlahir dari kalangan keluarga bangsawan. Ayahnya bernama Teku Nantasetia, seorang ule balang, yang juga mempunyai keturunan dari Datuk Mahkudum Sati. Datuk Mahkudum Sati datang ke Aceh pada abad ke-18 ketika Kesultanan Aceh diperintah oleh Sultan Jamalul Badrul Munir. Oleh sebab itu, ayah dari Cut Nyak-Dien merupakan keturunan Minangkabau. Ibu Cut Nyak-Dien adalah putri ule balang Lampagar. Pada masa kecil Cut Nyak-Dien, ia memperoleh pendidikan agama yang dididik oleh orang tua ataupun guru agama dan rumah tangga, memasak, melayani suami, dan yang menyangkut kehidupan sehari-hari yang dididik baik oleh orang tuanya. Banyak laki-laki yang suka pada Cut Nyak-Dien dan berusaha melamarnya. Pada usia 12 tahun, ia sudah dinikahkan oleh orang tuanya pada tahun 1862 dengan Teku Ibrahim Lamnga, putra dari ule balang Lamnga 13. Namun pada tahun 1878 Teku Ibrahim Lamnga, suami dari Cut Nyak-Dien, tewas karena telah gugur dalam perang melawan Belanda di Gletarum pada tanggal 29 Juni tahun 1878. Meninggalnya Ibrahim Lamnga membuat duka yang mendalam bagi Cut Nyak-Dien. Tidak lama setelah kematian Ibrahim Lamnga, Cut Nyak-Dien dipersunting oleh Teku Umar pada tahun 1880. Teuku Umar adalah salah satu tokoh yang melawan Belanda. Pada awalnya Cut Nyak-Dien menolak, tapi karena Teku Umar memperbolehkannya ikut serta dalam medan perang, Cut Nyak-Dien setuju untuk menikah dengannya pada tahun 1880. Mereka dikaruniai anak laki-laki yang diberi nama Cut Gambang. Setelah pernikahannya dengan Teku Umar, ia bersama Teku Umar bertempur bersama melawan Belanda. Perang Aceh. Perang dilanjutkan secara gerilya dan dikobarkan perang fi sabilillah. Sekitar tahun 1875, Teuku Umar melakukan gerakan dengan mendekati Belanda dan hubungannya dengan orang Belanda semakin kuat. Pada tanggal 30 September tahun 1893, Teuku Umar dan pasukannya yang berjumlah 250 orang pergi ke Kutaraja dan menyerahkan diri kepada Belanda. Belanda sangat senang karena musuh yang berbahaya mau membantu mereka, sehingga mereka memberikan Teku Umar gelar Teku Umar Johan Pahlawan dan menjadikannya komandan unit pasukan Belanda dengan kekuasaan penuh. Teuku Umar merahasiakan rencana untuk menipu Belanda, meskipun ia dituduh sebagai pengkhianat oleh orang Aceh. Bahkan, Cut Nyak-Metia datang menemui Cut Nyak-Dien dan memakinya. Cut Nyak-Dien berusaha menasehatinya untuk kembali melawan Belanda. Namun, Teuku Umar masih terus berhubungan dengan Belanda. Umar lalu mencoba untuk mempelajari taktik Belanda, sementara pelan-pelan mengganti sebanyak mungkin orang Belanda di unit yang ia kuasai. Ketika jumlah orang Aceh pada pasukan tersebut cukup, Teuku Umar melakukan rencana palsu pada orang Belanda dan mengklaim bahwa ia ingin menyerang basis Aceh.
Teuku Umar dan Cut Nyak pergi dengan semua pasukan dan perlengkapan berat, senjata, dan amunisi Belanda, lalu tidak pernah kembali. Pengkhianatan ini disebut Het Verraad van Teku Umar, pengkhianatan Teku Umar. Teuku Umar yang mengkhianati Belanda menyebabkan Belanda marah dan melancarkan operasi besar-besaran untuk menangkap Teku Umar dan Cut Nyak. Namun, gerilyawan kini dilengkapi perlengkapan dari Belanda. Mereka mulai menyerang Belanda dan pasukan musuh berada pada kekacauan sementara Jan van Swieten diganti. Penggantinya, Jan Jacobus Ludovicius Hubertus Piel, dengan cepat terbunuh dan pasukan Belanda berada pada kekacauan. Belanda lalu mencabut gelar Teku Umar dan membakar rumahnya, dan juga mengejar keberadaannya. Teuku Umar dan Cut Nyak terus menekan Belanda, lalu menyerang Banda Aceh, Kutaraja, dan Melaboh, bekas basis Teku Umar. Sehingga Belanda terus-terusan mengganti jenderal yang bertugas. Unit Marechaussee lalu dikirim ke Aceh. Mereka dianggap biadab dan sangat sulit ditaklukkan oleh orang Aceh. Selain itu, kebanyakan pasukan De Marechaussee merupakan orang Tionghoa Ambon yang menghancurkan semua yang ada di jalannya. Akibat dari hal ini, pasukan Belanda merasa simpatik kepada orang Aceh dan Van der Heyden membubarkan unit De Marechaussee. Peristiwa ini juga menyebabkan kesuksesan jenderal selanjutnya karena banyak orang yang tidak ikut melakukan jihad kehilangan nyawa mereka. Dan ketakutan masih tetap ada pada penduduk Aceh. Jenderal Johannes Benedictus van Heutz memanfaatkan ketakutan ini dan mulai menyewa orang Aceh untuk memata-matai pasukan pemberontak Teuku Umar sebagai informan sehingga Belanda menemukan rencana Teku Umar untuk menyerang Melaboh pada tanggal 11 Februari tahun 1899. Akhirnya, Teuku Umar gugur tertembak peluru. Setelah kematian Teku Umar, Cut Nyak memimpin pasukan perlawanan melawan Belanda di daerah pedalaman Melaboh bersama pasukan kecilnya dan mencoba melupakan suaminya. Pasukan ini terus bertempur sampai kehancurannya pada tahun 1901 karena tentara Belanda sudah terbiasa berperang di medan daerah Aceh. Selain itu, Cut Nyak sudah semakin tua. Baca juga biografi Bill Gates, pendiri perusahaan Microsoft. Masa tua dan kematian. Cut Nyak ditangkap dan dibawa ke Banda Aceh dan dirawat di rumah sakit di sana. Sementara itu Cut Gambang berhasil melarikan diri ke hutan dan meneruskan perlawanan yang sudah dilakukan oleh ayah dan ibunya. Penyakitnya seperti rabun dan encok berangsur-angsur sembuh. Namun, Cut Nyak akhirnya dibuang ke Sumedang, Jawa Barat. Karena ketakutan Belanda bahwa kehadirannya akan menciptakan semangat perlawanan dan juga karena ia terus berhubungan dengan pejuang yang belum tunduk. Pada tanggal 6 November tahun 1908, Cut Nyak meninggal karena usianya yang sudah tua. Makam Ibu Perbu baru ditemukan pada tahun 1959 berdasarkan permintaan Gubernur Aceh saat itu. Ali Hasan. Ibu Perbu diakui oleh Presiden Soekarno sebagai pahlawan nasional Indonesia melalui SK Presiden RI nomor 106 tahun 1964 pada tanggal 2 Mei tahun 1964. Makam Cut Nyak pertama kali dipugar pada 1987 dan dapat terlihat melalui monumen peringatan di dekat pintu masuk yang tertulis tentang peresmian makam yang ditandatangani oleh Gubernur Aceh Ibrahim Hasan pada tanggal 7 Desember tahun 1987.
Makam Cut Nyak dikelilingi pagar besi yang ditanam bersama beton dengan luas 1.500 meter persegi. Di belakang makam terdapat musola dan di sebelah kiri makam terdapat banyak batu nisan yang dikatakan sebagai makam keluarga ulama Hasanusi. Pada batu nisan Cut Nyak tertulis riwayat hidupnya, tulisan bahasa Arab, surah At-Taubah dan Al-Fajr, serta hikayat cerita Aceh.